kita lagi beres-beresin makanan, bungkus-bungkus. Untuk apa? Kita mau berbagi sama teman-teman kita, saudara kita yang berkekurangan. Sekarang kan zamannya masa pandemi, Kakak, jadi kita harus saling berbagi. Itu ajaran Tuhan Yesus. Oh, kayak yang waktu dulu ya Kak ya? Kita bagi-bagi gratis itu ya Kak ya? Masih ingat ya? Iya dong. Pintar harus gitu, anak Tuhan Yesus harus berbagi. Kakak punya sesuatu, bagi kepada temannya yang tidak berkepunyaan. Iya. Tapi Kak, sekarang udah mau jam ibadah nih. Oh iya ya? Ya, Kita ibadah dulu adik-adik ya. Iya, kita ibadah dulu ya. Kita bereskan dulu ini Kita ya. beresin dulu Kak. Oke, yuk. Sip. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Adik-adik udah siap dong? Udah dong. Udah duduk yang manis ya. Udah siap Alkitabnya ya. Nah, sekarang kita mau mulai, tapi kita mau dengar dulu ada suara-suara musiknya nggak ya? Ada suara musik nggak ya? Adik-adik dengar suara musik? Nah, yang main musik itu siapa Kak? Panggil aja ke dalam. Kak Indra. Sini Kak. Nah, Kak Indra yang selalu ngiringin kita ya di dalam kita. Iya dong. Nah, Kak Indra. Ya, Kak Indra iringin kita nanti ya Kak ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah. Kakak boleh balik lagi. Kita genjreng-genjreng lagi ya Kak ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Kakak Vila berdoa, nanti adik-adik sama Kak Sarci ikutin ya. Iya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih pada saat ini kami bisa beribadah walaupun hanya lewat online. Tetapi kami yakin Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Oke. Kan ya adik-adik kita mau nyanyi lagu Bapakku datang. Tahu masih ingat kan? Masih Pak. Oke, kita persiapkan diri kita untuk nyanyi bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kapan saja kami pagi hari terus siang hari, kapan lagi sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, sekarang juga saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kita nyanyi dulu ya Kak ya. iya, dan kita harus mempersiapkan Oh, iya Alkitab dong. kita. Sama Juga persiapkan hati ya hati Kak kita, ya. ya kita persiapkan. Nah, Kita mau nyanyi dulu Kak. Oke, lagu apa coba? Masih ingat nggak? Langit dan bumi akan lenyap, Oh, tapi firman Tuhan, tinggal tetap. iya, kita nyanyi sekali lagi. Musik. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu hingga tetap.
Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini siapa? Siapa? Tahu tidak? Siapa ya? Pendeta kita. Namanya Kakak Pendeta Chelsea. Oh ya. Ya. Kita mau siap-siap dengerin ya Kak ya. Ya, kita siap-siap mendengarkan Ya, firman. duduk yang manis. Kita mau siap dengerin. Oke. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca, kami dengar, boleh kami pahami dan kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Semuanya sudah buka Alkitab? 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Kakak baca ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kakak akan bercerita. Nah, tema kita di pagi ini adalah meneruskan kasih karunia Allah. Siapa di antara adik-adik yang suka berbagi? Berbagi kepada mama, berbagi kepada papa, berbagi kepada adik atau kakak. Bagaimana perasaan adik-adik ketika berbagi? Senang karena sudah membantu orang lain, atau sedih karena apa yang adik-adik punya berkurang? Nah, adik-adik, bacaan yang sudah kita baca ditulis oleh Bapak Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada saat di Yerusalem, ada banyak sekali jemaat yang mengalami kekurangan, mengalami kesulitan, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari jemaat-jemaat yang ada di berbagai daerah. Nah, Bapak Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk membantu orang lain. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya,
jemaat yang mampu. Karena Korintus adalah kota perdagangan. Sehingga Bapak Paulus mengatakan supaya jemaat di Korintus dapat membantu jemaat di Yerusalem. Namun nyatanya jemaat di Korintus belum membantu jemaat di Yerusalem. Sehingga Bapak Paulus mengingatkan supaya jemaat Korintus sama seperti jemaat Makedonia yang membantu jemaat di Yerusalem. Meskipun jemaat di Makedonia mereka kekurangan, tapi mereka mau membantu jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan saat ini Bapak Paulus mau memberikan pesan kepada kita untuk kita meneruskan kasih karunia Allah kepada sesama. Sama seperti jemaat Makedonia yang memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah adik-adik suka membantu? Apakah adik-adik suka berbagi makanan atau minuman kepada mama, kepada papa, kepada adik, kakak, atau saudara? Nah, adik-adik, saat kita berbagi, kita harus berbagi dengan hati yang senang. Misalnya ketika adik-adik kakak pelayan membantu kepada orang lain. Ketika dalam masa pandemi, kakak-kakak pelayan memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian Christmas Carol. Walaupun dalam pandemi, tapi adik-adik dapat berbagi kepada orang yang lebih tua, bernyanyi ataupun mendoakan orang yang lebih tua. Meskipun harus lewat video, tapi kita sudah berbagi kepada sesama. Nah, adik-adik, apakah adik-adik siap untuk meneruskan kasih karunia Allah kepada sesama? Tentunya adik-adik harus siap ya untuk bisa meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang. Oleh karena itu adik-adik, mari kita hafalkan bacaan dari Amsal pasal 3 ayat 27. Kakak baca ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Adik-adik harus siap ya untuk bisa berbagi kepada orang lain. Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Amin. Sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas yang pertama untuk kelas Batita dan Balita. Untuk adik-adik kelas Batita dan Balita, kita mau memilih, coba adik-adik lihat gambar yang ada di layar adik-adik. Pilihlah gambar yang menunjukkan sikap yang baik saat berbagi. Apakah dengan menangis, dengan rebutan sama kakak atau adiknya, atau dengan tersenyum? Adik-adik boleh pilih ya dan minta bantuan untuk mama dan papa untuk men-screenshotkan gambar ini atau memfotokan gambar ini, lalu membantu adik-adik mengarahkan untuk memilih. Boleh dilingkari atau ditandai gambar yang adik-adik pilih. Jangan lupa jawabannya di-share ke grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Sekarang, aktivitas untuk kelas kecil dan kelas besar. Aktivitas minggu ini, kita mau membuat cerita pengalaman kita saat berbagi. Adik-adik boleh menceritakan secara singkat pengalaman adik-adik saat berbagi, seperti saat adik-adik pernah berbagi makanan, minuman, mainan, barang, atau uang, atau hal apapun yang adik-adik pernah bagikan kepada orang lain, atau adik-adik pernah bagikan kepada orang tua, atau saudara, atau teman, ataupun orang lain yang membutuhkan. Dan ceritakan juga bagaimana perasaan adik-adik setelah berbagi kepada orang lain. Tuliskan cerita adik-adik di sebuah kertas, dan kertasnya juga boleh dihias-hias loh adik-adik. Jangan lupa ceritanya dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan.
Nah, Kapila dengar firman Tuhan tadi? Dengar dong Kak. Adik-adik gimana? Sudah dengar juga kan? Pasti dengar Kak. Berarti kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus selalu mau berbagi. Kepada siapa saja? Kepada semua orang. Kepada orang kita di rumah, kakak, adik, kepada teman-teman, kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ketika mereka membutuhkan sesuatu yang kita punya, kita harus berbagi karena itu adalah perintah Tuhan Yesus yang kita dengarkan hari ini. Iya Kak. Harus dilakukan ya. Pasti. Oke. Nah sekarang Ada lagunya Kak? ada lagunya, judulnya Aku Suka Membagi. Lagi. Musik. Aku suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sekali lagi. Aku suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami hingga saat ini. Meskipun kami semua, baik kakak layan maupun adik-adik layan, harus beribadah dari rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Ajarlah kami untuk tetap taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan. Ajarlah kami untuk meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang yang kami jumpai. Ajarlah kami untuk berbagi kepada semua orang yang membutuhkan dengan hati yang tulus ikhlas. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik layan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka tetap berada dalam keadaan yang baik, sehingga mereka ketika melakukan segala kegiatan, aktivitas mereka di rumah, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai mereka. Berikan kuasa Roh Kudus bagi mereka ya Tuhan, ketika mereka harus belajar dari rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan pun hadir bersama dengan mereka. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Berkati kakak-kakak layan ya Tuhan, kiranya dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai para pelayan Tuhan, sebagai para hamba Tuhan, mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, penuh takut akan Tuhan, sehingga semua tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, semua hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati para orang tua dan adik-adik layan Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan keluarga, orang tua dan adik-adik layan terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan saja yang pelihara kehidupan kami, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya memberi persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya di susun yang rapi ya, Lipat yang namanya ya. dilipat yang bagus. Kalau sudah, kasih ke papa atau mama agar papa dan mama bisa berikan ke gereja, atau bisa ditransfer ke nomor di bawah ini. Iya, nomornya. Nah, sekarang kita mau nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Musik.
adik-adik yang cantik, yang cakep, yang pintar, yang baik ya. Ibadah kita sudah hampir selesai. Kata pesankan, apa yang sudah kita dengarkan hari ini tentang firman-firman, yaitu kita harus berbagi kepada semua orang. Walaupun orang itu kita tidak kenal, jadi kita harus berbagi. Karena itu adalah firman Tuhan harus kita lakukan. Nah, ada lagi nggak, Kak? Ada. Judulnya Firman Allah sudah kau dengar. Musik. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Nah, kita tutup ibadah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami, memberkati kami di ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Sekarang kami meminta pertolongan-Mu agar kami dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa atas rahmat-Mu pada kami pada hari ini. Bapa, terima kasih.